Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Talenta K1 Manajemen yang beragontakan saya sendiri Ferdianti Lestari dan teman saya Nuril Cabibah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi review talenta. Jadi, talent review itu merupakan kegiatan akhir dari elemen pengembangan talenta. Setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan talenta, talenta review ini sangat penting untuk dilakukan karena untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan dari pembelajaran dan pengembangan talenta. Untuk pengukurannya sendiri dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil dari implementasi dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, di mana hasil dari talent review ini bisa digunakan sebagai dasar untuk tahapan selanjutnya dalam melakukan perencanaan karir karyawan dan perencanaan suksesi. Terus, apa sih tujuan dari review talenta? Jadi, tujuan dari review talenta itu yang pertama, memaksimalkan untuk mencapai kinerja superior organisasi melalui karyawan yang bertalenta. Yang kedua, fokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, dengan review talenta diharapkan dapat meningkatkan komitmen, motivasi, dan kepuasan karyawan yang bertalenta. Terus, selain itu juga pengawasan dan pengontrolan harus dilakukan secara bertahap dalam rentan waktu pelaksanaan program evaluasi. Untuk pengawasan dan pengontrolan dapat dilakukan dengan evaluasi efektivitas program. Evaluasi efektivitas program dibagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi proses. Pelaksanaan ini dilakukan untuk memeriksa bagaimana sih program yang dirancang, dikembangkan, dan dilaksanakan. Terus, evaluasi proses ini dilakukan sebelum program berlangsung dan selama program berlangsung. Apabila sasaran pembelajaran tidak tercapai, harus dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian dan rancangan program. Ketika semua proses diperiksa, maka akan diketahui bagian yang telah berjalan namun kurang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Terus yang kedua ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dilakukan saat program selesai dilaksanakan. Tujuannya untuk melihat seberapa efektif program mampu mencapai tujuannya. Terus, evaluasi hasil ini dapat dilihat dengan beberapa indikator. Untuk selanjutnya, evaluasi hasil berdasarkan pembelajaran. Ini untuk melihat seberapa baik tujuan program pengembangan dan pembelajaran tercapai. Ini dilihat dari keahlian, pengetahuan, serta sikap karyawan yang mengikuti program tersebut. Yang ketiga ada evaluasi hasil berdasarkan perilaku. Ini dilihat dari perilaku si karyawan saat bekerja yang ditunjukkan setelah mereka selesai melakukan atau mengikuti pelaksanaan programnya. Terus yang keempat ada hasil evaluasi berdasarkan organisasi keseluruhan. Evaluasi ini dilihat dari kegiatan si organisasi secara keseluruhan, di mana dapat dilihat dari tingkat penjualan, terus tingkat turnover karyawan, serta kualitas produk yang dihasilkan oleh si perusahaan. Yang kedua, evaluasi hasil, di mana evaluasi hasil ini untuk melihat seberapa efektif program mampu dalam mencapai tujuannya. Untuk evaluasi hasil ini dilakukan atau dilaksanakan saat program itu selesai dilaksanakan. Untuk menilai evaluasi hasil, ada beberapa indikator. Yang pertama, berdasarkan reaksi, yaitu persepsi dan emosi karyawan terhadap program berdasarkan pengalaman yang dirasakan. Untuk penilaian evaluasi hasil ini yang berdasarkan reaksi, itu biasanya dilakukan melalui survei kepuasan terhadap karyawan yang mengikuti program tersebut. Umpan balik yang pertama yaitu dilakukan secara terstruktur.
Umpan balik harus dilakukan secara lebih terstruktur dengan metode dan konten yang telah ditetapkan organisasi. Yang kedua, umpan balik disampaikan melalui media organisasi. Umpan balik yang sah harus dilakukan melalui media organisasi agar dapat memberikan umpan balik. Yang ketiga, akurasi. Akurasi di sini dapat membangun kepercayaan antara manajer dengan karyawan. Selain itu, akurasi juga dapat mencegah kemungkinan argumen yang tidak ada gunanya. Yang keempat, analisis tren perkembangan dan penurunan program. Dengan analisis tren perkembangan dan penurunan program dapat membantu untuk melihat perkembangan dan penurunan kualitas karyawan. Yang kelima yaitu menyimpan hasil evaluasi program. Evaluasi ini penting untuk mengembangkan program, karena evaluasi memberikan masukan kajian dari hasil pelaksanaan program. Umpan balik yang pertama yaitu relevansi program, yaitu sejauh mana program menetapkan masalah pada prioritas utama dilihat dari sudut pandang penerima. Yang kedua yaitu materi dan metode. Materi yang digunakan dalam proses penilaian sangat penting diperhatikan sesuai dengan kompetensi karyawan agar tidak terjadi kesalahan. Metode yang digunakan harus sesuai agar mudah untuk dipahami untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan program. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan program selain kompetensi juga mencakup coach, mentor, dan keterampilan pelatihan. Efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan untuk mengurangi bias yang mungkin muncul apabila karyawan menilai satu persatu pernyataan dari sebuah evaluasi. Yang keempat, fasilitas dan prosedur program. Kondisi fasilitas yang tidak layak dapat mempengaruhi kenyamanan dalam pelaksanaan program. Hal tersebut dapat menghilangkan fokus baik karyawan maupun pelaksanaan dalam penyampaian dan penerimaan konteks program. Sekian presentasi dari kelompok kami.